Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Alan selaku moderator, kemudian Adi Arianto sebagai pembaca dan Nadila sebagai pembaca. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang makalah yang telah kami susun dengan judul Fungsi Metodologi Dakwah dalam Pengembangan Ilmu Dakwah. Langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi. Sebelumnya, definisi metodologi dakwah dalam ilmu dakwah. Banyak sekali yang berpendapat. Salah satunya tokoh yang bernama Abdul Karim Munshi dalam Seiman Secara Etimologi. Kata metode berasal dari bahasa Latin atau metodus yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani, metodus berarti cara jalan. Maksudnya suatu cara atau jalan yang bisa ditempuh untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Kemudian dalam bahasa Arab, metode disebut dengan uslub, artinya cara, metode, atau seni. Tidak hanya itu, banyak juga tokoh-tokoh lain yang berpendapat. Salah satunya juga menurut M. Arifin Buku Abdullah. Dalam dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya atau suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran. B. Sumber metode dakwah. Sumber metode dakwah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berhubungan dengan kisah para rasul dalam menghadapi umatnya. Begitu juga ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melancarkan dakwanya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan metode dakwah yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim, seperti juga memahami ajaran-ajaran agama yang lainnya. Karena Allah tidak akan menceritakan melainkan agar dijadikan suri tauladan dan membantu dalam melaksanakan dakwah yang sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu Sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak ditemukan hadis yang berkaitan dengan dakwah serta metodenya dalam sejarah hidup dan perjuangannya, baik ketika masih berada di Mekah maupun sesudah berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, sejarah hidup para sahabat. Dalam sejarah hidup para sahabat besar dan para tabi'in cukuplah memberikan contoh yang berguna bagi juru dakwah karena mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang ajaran agama dan ahli. Yang keempat yaitu pengalaman dai. Pengalaman juru dakwah merupakan kumpulan hasil interaksinya dengan orang banyak, merupakan penerapan teori-teori yang dipahaminya dari sumber-sumber terdahulu. Setiap juru dakwah hendaklah mampu memanfaatkan pengalamannya dan pengalaman orang lain dalam menerapkan berbagai metode dakwah. C. Ruang lingkup metodologi dakwah. Ruang lingkup metodologi dakwah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dakwah bilisan. Dakwah bilisan hampir bersinonim dengan tabligh. Secara umum dibagi kepada 2 macam. Pertama, dakwah secara langsung atau tanpa media, yaitu antara dai dan berhadapan wajah, face to face. Kedua, dakwah yang menggunakan media atau channel, yaitu antara dai dengan mad'u tidak saling berhadapan. Dalam model komunikasi seperti ini disebut dengan komunikasi sekunder. B. Dakwah bil kitabah. Yang kedua yaitu dakwah bil kitabah. Dakwah Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan dakwah bilisan, akan tetapi juga dakwah melalui tulisan bil kitabah. Dakwah bil kitabah bukanlah bentuk dakwah yang baru muncul ke permukaan ketika pertama sekali ditemukan mesin cetak atau press, melainkan telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW 15 abad silam. Menurut catatan sejarah, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai mengembangkan wilayah dakwanya. Cara yang dilakukan antara lain dengan mengirim surat
pada para pemimpin dan raja-raja pada waktu itu, yang isinya Nabi mengajak mereka untuk memeluk Islam. Tidak kurang 8 buah surat dikirim Nabi kepada kepala negara dan raja yang diantar langsung oleh 8 orang sahabat yang sangat bijak. Dari sejarah dakwah Rasul dapat dipahami bahwa dakwah fardiyah akan memberikan pengaruh yang kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bila dai dapat menampilkan diri sebagai figur teladan dengan menguatkan kepribadian yang terpuji atau akhlakul karimah. Ya, baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nadila Dewi Sapira. Definisi metodologi dalam pengembangan ilmu dakwah. 1. Sarana untuk mempertimbangkan metode dakwah yang akan digunakan dalam proses penyampaian dakwah. Tentunya tidak semua bisa memahami pesan dakwah dengan baik karena mempunyai karakter yang berbeda, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Oleh karena itu, dalam metode ini digunakan dengan cara hikmah, yakni dengan kebijaksanaan, mau'izah hasanah, yakni dengan pelajaran yang baik, atau dengan mujadalah, yakni dengan diskusi atau dialog dengan cara yang baik pula. 2. Semua dakwah dilakukan dengan dakwah ceramah, namun dilakukan dengan cara dakwah bil alhal, yakni berupa tindakan yang mengarah pada pengembangan masyarakat Islam. Adapun metode yang digunakan bisa dengan cara dakwah kultural, yakni dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultural masyarakat tempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat. 3. Memahami penyampaian dakwah berdasarkan tuntunan zaman. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia terus berkembang dan zaman pun dikuasai oleh dunia teknologi dan media massa. Oleh karena itu, dalam kegiatan dakwah pun mengalami perkembangan karena pada zaman sekarang ini manusia lebih cenderung dekat dengan media. Oleh karena itu, di zaman sekarang banyak para ustadz, mubalik ataupun dai yang sering muncul di media massa dengan kutipan pesan dakwah. Hal ini bertujuan agar pesan dakwah mudah diterima oleh masyarakat lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.